Bab keempat, susu coklat. Seorang pria kurus berhenti di pintu. Dia cukup tinggi dengan kumis tipis di bawah hidungnya. Umurnya kira-kira 25 tahun. Dekeen otot lengannya yang menonjol di balik kaos lengannya membuatnya terlihat kuat dan pekerja keras. Ya, dia memang seorang kuli bangunan di kota. Gajinya cukup besar karena dia seorang tukang. Dia berdiri di pintu dan melihat dua yang besar dan dua yang kecil, yang asik dengan makanannya. Dia mengerutkan kening. Dia ingat seminggu yang lalu ibunya datang ke rumah untuk meminjam beras. Karena beras mereka juga tidak punya banyak, dia pun meminta istrinya memberikan 2 kilo beras dan kini ia melihat ibu dan adiknya serta kedua keponakannya berpoya-poya makan nasi hanya untuk sarapan. Belum lagi ada telur ceplok di tiap piring mereka. Ridwan, ayo masuk. Mengapa berdiri saja di sana? Sapa Bu Sudia terkejut. Putranya ini sangat jarang mengunjungi rumahnya semenjak menikah. Tetapi dia masih bisa mengerti karena putranya pulang hanya 1 minggu sekali pulang ke desa karena dia tidak memiliki motor. Aku tidak bisa lama-lama Bu karena mau berangkat lagi. Ada apa? Aku akan berangkat hari ini. Perut Susi sudah besar dan hanya Susi dan Rio di rumah. Aku ingin ibu tinggal di rumahku untuk sementara. Kalau ada ibu kan ada yang mengawasi Susi. Baiklah, nanti ibu ke sana. Sahut Naisudia lalu meneruskan sarapannya. Sementara Ridwan mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan selembar uang 20.000 pada ibunya. Ini uang belanja, berhematlah, katanya sambil menoleh pada Rima. Rima mengangguk. Dalam hati dia mencibir. Dia tak begitu peduli dengan uang 20.000 yang tidak seberapa itu. Dia punya toko. Itu nilainya jauh beribu kali lipat dari 20.000 yang diberikan pria ini. Setelah Ridwan pergi, Naisudia bermain dengan cucunya sebentar dan bersiap ingin pergi. Tapi Rima menahannya dan memintanya pergi setelah makan siang. Makan siang kali ini Rima menyiapkan ayam goreng telur. Sebelum digoreng, dia sudah merebus ayam hingga empuk. Dan untuk sayurnya adalah tumisan kangkung dengan kecap. Kangkung ini adalah kangkung liar yang dipetik Besudia di rawa belakang rumahnya. Melihat hidangan yang cukup mewah untuk keluarganya, di ruang tamu, Bu Sudia tak bisa berkata apa-apa. Menurutnya ini terlalu boros. Dia tidak tahu berapa banyak putrinya berhutang. Tapi dia hanya diam. Dalam hati dia berpikir untuk mencari pekerjaan agar bisa membayar hutang putrinya yang malang. Berbeda dengan Bu Sudia, kedua anak itu makan dengan lahapah ayam di tangan mereka. Sesekali mereka saling melirik lalu tertawa senang. Ini untuk pertama kalinya mereka makan ayam. Terlebih lagi paha ayam berbalut telur yang sangat enak. Diam-diam Rafa melirik ibunya yang saat ini sedang memandangnya sambil tersenyum lembut. Dia menjadi gugup dan malu. Biasanya ibunya tak peduli padanya. Tersenyum pun tidak pernah. Dan terkadang dia akan memukulinya bila hatinya sedang buruk. Begitu juga bila ibunya membawanya menemui ayahnya untuk meminta uang. Bila dia tak mendapatkannya, maka dia akan memukulnya di depan ayahnya dengan sangat keras. Semakin dia menangis, semakin keras ia dipukuli. Rafa menundukkan kepalanya. Dia tahu setelah diselamatkan dari sungai, ibunya sudah berubah dan tak akan memukulinya lagi. Perlahan kedua sudut bibirnya melengkung ke atas. Setelah mengantar ibunya pergi, Rima berbalik ingin masuk rumah. Tapi kedua anak itu masih berdiri di sana melihat kepergian neneknya. Keduanya tampak sedih, karena nenek yang selalu menyayangi mereka akan tinggal di rumah uaknya cukup lama. Melihat ini Rima tersenyum, lalu mengambil Nina dan menggendongnya. Kedua anaknya terkejut, terlebih lagi Nina yang di dalam pelukannya. Gadis kecil itu terlihat gugup, tapi Rima tak peduli dengan reaksi keduanya. Ia membawa gadis kecil itu ke dalam lalu menoleh pada Rafa yang masih terpaku di luar. Ayo masuk. Waktunya tidur siang. Aku tidak mengantuk, jawab Nina dengan kepala tertunduk, tampak sedih dan enggan. Anak-anak harus tidur siang biar cepat besar. Nanti setelah kalian bangun, ibu akan siapkan segelas susu coklat untuk masing-masing kalian. Sungguh, ibu tidak akan bohong, jawab Rima sambil tersenyum. Lalu ia beralih memandang Rafa yang berjalan di sampingnya dengan wajah penuh harap. Sekali lagi Rima mengelus kepala anak ini yang telah banyak menderita karena ulah ibunya.
Tiba-tiba wajah Rafa memerah. Dia sangat malu diperlakukan selembut ini, karena dia tidak terbiasa. Aku akan tidur siang, katanya seakan berbisik. Anak pintar, aku juga akan tidur siang. Celetuk Nina tidak mau kalah. Rima tersenyum pada gadis imut ini. Lalu ia mencubit pipinya yang kurus dengan lembut. Kamu juga pintar mendengar ini, Nina tersenyum senang. Di kamar, kedua anak itu berbaring di ranjang kayu beralaskan tikar. Tanpa menunggu perintah ibunya, keduanya langsung memejamkan mata. Tapi mereka belum bisa tertidur karena mereka memang belum mengantuk. Rima tahu hal ini karena bulu matanya tampak bergetar. Jadi dia tetap duduk di pinggir ranjang, menunggu mereka lelap. Dia berencana masuk ke toko saat kedua anak ini terlelap. Dia ingin mengambil sabun mandi cair berikut sponsnya deterjen dan juga sabun cuci piring serta sampo. Dia tak tahan dengan rambut kasar dan bau di kepalanya. Dia benar-benar tak habis pikir, bagaimana wanita seperti Rimayana bisa mengalahkan gadis lembut dan cantik itu dalam memikat lelaki. Doni benar-benar buta. Ia Jeti berpikir buruk kalau si Rima ini menggunakan ilmu pelet untuk memikat si Doni ini. Rima sudah membaca novelnya sampai Rima memiliki anak. Setahu dia memang tak ada ilmu pelet. Yang ada hanyalah Rima sering ke rumah pria itu dengan makanan dan bahkan mandi dan menginap. Rima mendecakkan lidahnya. Saat masih gadis, Rima memang tak kalah jauh cantiknya dari Ratih, tapi gadis ini memanfaatkan kecantikannya dan sering memakai pakaian terbuka di depan Doni. Ya, kucing mana yang tidak mau diberi ikan? Apalagi Doni adalah tipe pria pelin-pelan dan kurang setia. Melihat anaknya sudah terlelap, Rima pun memasuki toko, mengambil semua yang dia rencanakan termasuk satu kotak susu cair coklat ukuran 900 ml, 2 kantong keripik kentang, wap rasa coklat dan keju, tak lupa 1 lusin lotion anti nyamuk. Saat bersiap keluar, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan cepat berbaliklah pergi ke belakang meja kasir. Lalu memutar kunci laci. Setelah laci ditarik, tampak 4 cincin dan 1 gelang emas serta 1 buah handphone tergeletak di dalamnya. Rima sangat bahagia. Ia mulai berpikir untuk menjual perhiasannya. Tapi bagaimana itu bisa mudah? Orang-orang hanya tahu dia miskin melarat, jangankan emas. Beras pun dia harus berhutang. Rima sangat pusing. Harus ada cara agar dia bisa menjual emas ini. Jadi Rima mengembalikan perhiasannya ke laci. Kini memegang handphonenya. Ia membuka kunci lalu melihat bagian atas layar. Ternyata masih tersambung ke internet. Mulai berselancar di Google. Ia ingin mencari berita kecelakaan malam itu. Mengetik kata kunci kecelakaan di Jalan Rimpang depan toko sembako. Sederet berita muncul di depan matanya. Lalu dia memilih salah satu untuk diklik. Lalu keterangan muncul. Diberitakan bahwa seorang wanita pemilik toko sembako bernama Rimayana tewas tertabrak mobil pada pukul 10 malam. Dikatakan karena mabuk, sang sopir kehilangan kendali atas mobilnya dan kecelakaan itu pun terjadi. Rima menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya dengan keras. Kesedihan tiba-tiba melanda hatinya. Air mata pun mengalir di pipinya tanpa terasa. Ia terduduk lemas di kursi. Dia memang sudah meninggal di dunia nyata. Ia tidak tahu bagaimana perasaan keluarganya saat itu. Ibunya pasti sangat sedih. Ia berharap ibunya tetap sehat dan tidak berlarut dalam kesedihan. Setelah tenang, Rima pun meninggalkan toko. Tapi, belum sempat ia menutup kembali tokonya, sebuah suara mengejutkannya. Ibu sedang apa di dalam lemari? Tanya Nina. Entah kapan gadis cilik ini berdiri di depan lemari. Dia baru saja bangun tidur dan rambutnya yang sedikit ikal tampak acak-acakan seperti sarang burung. Matanya terlihat ingin tahu, sementara Rima Jeti gugup. Pintu toko masih terbuka lebar, ia berpikir Nina pasti bisa melihatnya. Tapi anak ini mengalihkan pandangannya ke 2 kantung belanjaan di tangan Rima. Ibu, apakah itu susu coklat? Tanyanya sambil mengintip kantung belanjaan. Rima tak menjawab. Dia memperhatikan anak itu dan pintu tokonya yang terbuka lebar. Ia bisa melihat barang-barang di toko dari sini. Nina, apa Nina bisa melihatnya? Rima menatap reaksi Nina dan tangannya menunjuk ke arah lemari. Bisa, jawab anak itu polos. Apa yang kamu lihat, nak? Lemari. Hanya lemari? Tanya Rima.
Ada juga baju ibu, baju Kak Rafa, dan bajuku. Itu saja. Iya. Akhirnya Rima pun lega. Itu artinya hanya dia yang bisa melihat dan membuka tokonya. Saat ini Rafa juga bangun. Ia tampak lesu. Untuk menghindari kecurigaan sang anak, Rima menunda menutup pintu toko. Ia hanya menutup pintu lemari lalu membawa kantung belanjaan ke dapur. Tak mau ketinggalan Nina pun mengikuti ibunya ke dapur. Seperti janjinya, Rima menuangkan susu coklat ke gelas masing-masing anak. Saat susu dituangkan, anak itu tampak ngiler dan menjilat bibirnya yang kering. "Minumlah," kata Rima lembut. "Terima kasih, Bu," kata kedua bocah itu berbarengan. Lalu keduanya mengambil gelasnya dan pergi. Kedua anak itu duduk santai di teras depan dengan segelas susu coklat di tangan. Mereka ingin pamer. Selama ini, mereka hanya bisa mendengar teman-temannya pamer tentang makanan atau mainan barunya. Mereka hanya bisa mendengar namanya, tapi tak pernah melihatnya. Pernah ada anak yang usil yang mengejeknya bahwa keluarganya miskin dan tidak akan mampu membelinya. Kini mereka bisa minum susu coklat dingin dengan gelas kaca. Seperti yang diharapkan, beberapa anak lewat depan rumahnya. Salah satu dari mereka adalah gadis kecil berusia 4 tahun. Saat lewat, dia menoleh ke teras. Matanya tajam menatap cangkir susu di tangan Nina. Saat matanya beralih ke wajah Nina, dilihatnya anak itu tersenyum lebar. Anak ini bernama Dewi. Dia adalah salah satu dari anak yang sering mengejek Nina dan mengatakan kalau keluarganya miskin dan tidak pernah makan makanan enak. Nina bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat. "Hei Dewi, Aku baru aja dapat teman dari aplikasi online loh. Rima menuangkan susu coklat ke gelas masing-masing anak. Saat susu dituangkan, anak itu tampak ngiler dan menjilat bibirnya yang kering. "Minumlah," kata Rima lembut. "Terima kasih, Bu," kata kedua bocah itu berbarengan. Lalu keduanya mengambil gelasnya dan pergi. Kedua anak itu duduk santai di teras depan dengan segelas susu coklat di tangan. Mereka ingin pamer. Selama ini, mereka hanya bisa mendengar teman-temannya pamer tentang makanan atau mainan barunya. Mereka hanya bisa mendengar namanya, tapi tak pernah melihatnya. Pernah ada anak yang usil yang mengejeknya bahwa keluarganya miskin dan tidak akan mampu membelinya. Kini mereka bisa minum susu coklat dingin dengan gelas kaca. Seperti yang diharapkan, beberapa anak lewat depan rumahnya. Salah satu dari mereka adalah gadis kecil berusia 4 tahun. Saat lewat, dia menoleh ke teras. Matanya tajam menatap cangkir susu di tangan Nina. Saat matanya beralih ke wajah Nina, dilihatnya anak itu tersenyum lebar. Anak ini bernama Dewi. Dia adalah salah satu dari anak yang sering mengejek Nina dan mengatakan kalau keluarganya miskin dan tidak pernah makan makanan enak. Nina bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat. "Hei Dewi, aku punya susu coklat. Apa kau mau mencicipinya?" kata Nina. "Enggak, aku juga punya di rumah." Setelah mengatakan itu, Dewi pun bergegas pergi diikuti dua anak lainnya. Di belakangnya, Nina mencibir lalu kembali ke teras. Dia pasti berbohong. Dia tidak pernah bilang kalau dia punya susu coklat. Untungnya dia tidak mau tadi. Coba kalau dia minum susumu itu, dia mungkin akan menghabiskan milikmu, kata Rafa santai. Ah, benar juga. Untung saja dia tidak mau. Nina kembali duduk di teras. Dia sangat senang hari ini karena bisa membalas kesombongan Dewi padanya selama ini. Dan dia lebih bahagia lagi. Dari pagi hingga menjelang sore, ibunya selalu memberikan mereka makanan enak. Dan ada juga roti. Oh tidak, ibunya bilang itu disebut wafer dan satu lagi yang dibungkus. Namanya keripik kentang. Nina menjilat bibirnya yang ternoda susu coklat. Dia sudah tak sabar ingin makan keripik kentang dan wafer. Tapi ibunya bilang mereka bisa memakamnya nanti malam sebagai cemilan. Cepat habiskan susumu. Ibu bilang habis ini kita harus mandi, kata Rafa kemudian. Oh iya, lalu menghabiskan sisa susunya yang tinggal seperempat dalam sekali teguk. Lalu ia dan Rafa berjalan masuk.